Tapi itulah hebatnya. Meninggal suaminya, ibu-ibu ni menangis. Kadang 2 minggu, 3 minggu, ndak mau selera makan. Padahal laki yang meninggal tu ndak semayang. Nangis je dah. Apalagi kayak kita yang rajin wirid, rajin solat, meninggal kita besok. Saya yakin bu istri kita bukan nangis saja, Pak. Gilo. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala adzan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pemerintah setempat dengan seluruh jajaran, yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasihat, pengurus, pegawai syarak, imam khatib Bilal, yang terhormat para orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat para nenek mama, alim ulama, pengurus masjid para undangan, pengurus musola para undangan, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu seluruh jemaah, kilas balik tentang masjid kita ini. Pertama, saya mengajak mari kita kirim Fatihah kepada orang-orang yang kita dianggap banyak berjasa terhadap masjid kita ini. Bila mereka sudah tiada, semoga diampuni dan dilapangkan kuburnya. Bila mereka masih hidup, semoga aktivitas, tujuan dan niat hajat mereka tercapai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian tadi kita mendengar berita bahwa ibunda dari Pak Kepala Desa dalam keadaan sakit. Mari kita hadiahkan Fatihah, semoga Allah Ta'ala ringankan penyakitnya, diangkat penyakitnya. Semoga beliau tak jadi berobat, tapi beliau sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian terakhir saya minta secara ikhlas kita bersama, karena sejarah masjid ini dulu dibuat untuk almarhum ayahanda dan ibunda Haja Iyam, kemudian juga kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Saya tidak baca satu persatu, mulai dari ayah datuk kami, amak datuk kami, dan ayah-ayah bapak ibu yang telah mendahului kita. Tidak ada yang mereka harapkan selain kiriman doa, Fatihah, Yasin, dan lain-lain dari kita.
Untuk malam ini kita hadiahkan Ummul Al-Quran untuk seluruh orang tua kita. Mudah-mudahan dilapangkan dan diampuni dosa. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga hari ini kita doakan orang lain. Mudah-mudahan kali yang lain kita didoakan pula oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf nih baterainya sudah soak. Baterainya sudah soak, tak begitu kuat lagi. Maka mikrofon ini Bapak Ibu ini menentukan. Kalau bahasa orang sekarang sound system ini menentukan acara di mana saja. Ini menentukan 65% acara itu sukses tidak sukses ditentukan oleh sound. Maka kalau Bapak Ibu nanti kita undang Pak Bupati, kita undang Pak Gubernur, itu ajudannya sebelum Pak Gubernur Bupati itu datang ke sini. Cek. Letaknya di mana, bunyinya kayak apa. Karena itu menentukan. Yang kedua, kenapa saya tadi minta mikrofon besar? Karena yang kecil ini hanya dipakai untuk imam dan interaktif. Kalau acara di TV diletakkan di sini, itu interaktif. Jadi sudah ditangkap suara pas-pasan. Kalau kita di sini tak begitu dengar kali, karena tangkapannya harus hanya 3 atau 2 cm dari mulut. Kalau yang besar itu 10 cm. Yang ketiga, ini kelemahannya ada. Di dalam ini ada magnet yang kecil. Itu menghisap suara. Maka dalam musabaqah ini tidak pernah dipakai. Manapun Bapak Ibu nanti musabaqah, cobalah tengok. Ini tidak dipakai. Karena merusak suara. Merugi akan peserta musabaqah. Maka kalau ibu-ibu besok ada diundang marhaban, berzanji, solawatan, dan lain-lain. Dikasih mic kayak begini. Jangan diterima. Jangan diterima. Nanti tidak dapat juara kita. Kenapa? Karena ini tak sampai nanti suara jawab pecah. Suara kita pecah. Karena diisap oleh magnet itu. Jadi ini yang bisa. Padahal ada, tapi mungkin tadi teknisi kita dari awal belum mempersiapkan. Jadi makanya mic besar itu dipakai. Baik Bapak dan Ibu, karena ini Maulid Nabi. Kalau kita bicara Maulid Nabi, Bapak Ibu, historis, sejarahnya panjang. Dulu, orang-orang tua kita dulu, sampai 3 hari 3 malam. Kalau di Aceh, malam 3 bulan. Malam habis 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 4 bulan Maulid Nabi ini. Tidak habis-habis, tidak putus-putus. Kalau di Jawa, siang malam lah. Bukan hanya ceramah aja. Itu diiringi dengan solawatan. Tidak habis-habis solawatan. Makanya kalau orang Jawa itu luar biasa. Satu solawat bisa membuat irama berbagai-bagai. Itu hebat. Makanya kalau kita belajar begitu. Beda dengan Medan. Medan tu kelebihannya suaranya. Orang Medan tu suaranya bagus-bagus sejak dulunya. Itu terkenal itu. Jadi kita malam ini hanya sebentar. Kalau sebentar berarti tidak banyak terbaca. Kita ambil hanya sekelumit kecil atau secuil kecil. Bu. Pekerjaan sudah ditinggalkan di rumah. Konsen untuk sebentar ini. Konsentrasi untuk sebentar. Karena ini Maulidin Nabi. Pertama, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah. Bukan manusia abang-abang. Bukan manusia kaleng-kaleng. Atau bahasa orang sekarang ni, kaleng-kaleng. Tidak. Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Hei Muhammad, takkan kujadikan engkau
kalau aku tidak cinta kepada engkau, hai Muhammad. Maka disebutlah Nabi Muhammad Habiballah. Dalam solawat sebanyak-banyaknya itu ditunjukkan bahawa malaikat bersolawat menunjukkan Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Mana contohnya Ustaz? Selawat Badar misalnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin Habibillah, kekasih Allah. Jadi bukan manusia biasa. Kalau asal muasal tidak sama. Malaikat beda, iblis beda, manusia beda, Nabi Muhammad beda. Apa asal muasalnya? Mohon maaf, ini Allah Ta'ala, mohon maaf, Allah tak bisa diberikan contoh dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi untuk pemahaman, Allah adalah zat. Menunjukkan Allah ni ada, Allah kuasa, Allah tu mampu, maka ia ciptakan makhluk yang disebut dengan nur. Jadi asal usul Nabi Muhammad, nurun ala nurin. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan adalah nur dari Nabi Muhammad. Al-kawakib zurriyah yang kita baca dalam kitab Berjanji Marhaban, bintang yang bertebaran di atas langit. Bila cuaca bagus kita tengok ke atas, indahnya bukan main, bahagian nur Nabi Muhammad. Nih, lampu bercahaya, bahagian nur Nabi Muhammad. Ada tak nur Nabi Muhammad dalam diri kita? Ada. Selagi orang itu mau ditunjuk, mau diajar, mau diberi nasihat, dia terima, berarti nur Nabi Muhammad masih ada dalam dirinya. Tapi kalau orang itu ditunjuk, tidak boleh, diajar, melawan, disabui, bongi, berarti sudah padam. Nur Nabi Muhammad dah padam. Kalau dah padam, golongan apa manusia itu lagi Ustaz? Inilah kelompok Abu Lahab dan Abu Jahil. Dirangkul mereka memukul, diajak mereka mengejek. Dulu begitu. Kira-kira di dusun Limo, dusun Lima ni ada tak orang begitu? Diajak ngejek, dirangkul memukul. Ada tak? Bu? Nah, Rasulullah cahaya. Jadi Nabi Muhammad itu nur, cahaya Allah. Yang kedua, manusia pilihan Allah. Yang ketiga, Habibullah, kekasih Allah. Dalam salawat lain, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, Ya Habib, hai kekasihku, kata Allah. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Mana dalilnya Ustaz? Tengok dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat mereka atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, berselawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan buat baginda Rasul. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Kini ada orang bilang, alam Muhammad itu tidak ada bedanya, sama dengan kita. Apa bedanya? Hanya dia Nabi aja, Rasul saja. Ada orang bilang begitu. Kalau memang ada sama Nabi Muhammad dengan orang kita, coba, ada tak manusia di kampung kita ini menjadi pilihan Allah? Ada tak menjadi kekasih Allah? Ada tak dari nur? Tidak. Malaikat, dari mana asal usul malaikat? Malaikat dari nur, Nabi Muhammad dari nur. Aku sama-sama nur Ustaz. Malaikat itu berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kapan adanya itu Ustaz? Terjadi antara zat dengan nur. Zat bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Nur jawab, "Ana Rabbi wa anta abdik." Saya adalah Tuhan, engkau adalah hambaku. Kata Allah, tidak, itu salah. Ana Rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu saya. Berkeringat nur Nabi Muhammad. Dari keringat Nabi Muhammad itulah dijadikan malaikat. Makanya ketika nur Nabi Muhammad berada pada Nabi Adam, itu asal lain lagi. Nabi Adam dari mana Ustaz? Iblis dari mana? Nabi Muhammad dari nur. Malaikat dari nur Nabi Muhammad. Nabi Adam, Iblis dari mana? Dari api. Angin. Makanya kalau ada di kampung aku mangi angin aja aja. Mangi angin aja ya. Memancing-mancing aja. Nah, itu sekawan tuh. Paham? Paham? Kalau bahasa Pulau Berandangnya ahli waris kan? Tahu ahli waris? Kalau bahasa Jawanya apa itu Mas? Apa? Hah? Apa? Ahli waris bahasa Jawanya apa? Iki ada orang Jawa iki? Ada orang Jawa sih kau? Biro siji loro? Oh, ya ropopo. Dan kita ini dari mana? Rasul Nabi Muhammad dari nur. Kemudian malaikat nur Nabi Muhammad. Kemudian iblis dari api. Nabi Adam dari mana? Minat turab. Maka awak bapak dan ibu keturunan anak Nabi Adam. Minat turab dari tanah. Kita ini dari tanah. Bukan sama dengan Rasulullah. Rasulullah nur itu asal muasal. Apa yang kita sombongkan coba sama dengan Nabi Muhammad. Apa yang sama? Rasulullah dari nur, kita dari tanah. Maka dulu waktu kami kocik-kocik, diajarkan oleh guru, ditampoji barai tanah sagonggam. Artinya diambil oleh mereka Jibril, tanah sini, tanah sini, tanah sini, tanah sini, tanah sini. Diaduk jadi satu, diblender oleh malaikat. Tahu blender? Tahu di blender? Bahasa Inggrisnya dikacau. Makanya Bapak Ibu, kita ini tidak sama kulit. Karena tanah itu 7 lapis. Beda tanah itu. Ada hitam, ada kuning, ada putih. Dan lain-lain. Macam awak, macam ada hitam, ada yang putih, ada yang kuning, segala macam. Dan kau ada hitam tanggung. Maka dapet dan dulu asal-usul tanah hitam. Nah, ada yang disombong. Makanya Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Nah, lanjut nanti. Nur Nabi Muhammad, kita tidak panjang cerita, karena ceritanya sikat-sikat aja. Nur Nabi Muhammad diambil, disimpan, diambil, disimpan, diambil, disimpan. Akhirnya Bapak Ibu tak terbaca lagi di mana disimpan oleh Allah nur Rasulullah itu. Gelap dunia. Disebut dengan jahiliyah. Sebut jahiliyah. Orang suka bantai, rampok, maling, bunuh, membunuh, sakau, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, ngisap lem cap kambing, lem cap sapi, lem cap kobong. Saya ingat Pak Kadus, kambing aja tidak pernah ngisap lem. Manusia lem cak kambing tu nyesok. Mana bongak do kambing atau uang? Bu, mana yang pintar itu, kambing atau orang? Orang yang pintar. Siapa yang bodoh, Bu? Suami atau ini istri? Coba. Itu zaman jahiliyah. Maka sampai hari ini jahiliyah itu sampai di kampung awak masih ada. Oh, jahiliyah itu gimana Ustaz? Bodoh. Tidak. Jahiliyah itu bukan bodoh. Orangnya intelektual. Abu Lahab, Abu Jahil bukan orang bodoh, Pak. Digalinya kuburan di Ma'la dekat Ka'bah, dekat Masjidil Haram itu digalinya. Diambilnya tulang menulang. Hei Muhammad. Ini yang bisa Tuhan kamu yang minum tulang-tulang yang rapuh kayak begini. Kalau Rasulullah tidak super ilmu, Pak, pasti kapok, tak bisa jawabannya. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu
yuha. Rasul tak akan ngomong kalau tidak dibimbing wahyu dari Allah. Jawabnya apa? Hei Pak Bulahab, Pak Jahil, ini tulang menulang. Sebelum ada tulang, Tuhan saya bisa membuat. Apalagi kalau sudah ada tulang. Jadi bapak dan ibu, jawaban itulah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahil. Ya begitulah di Mekah waktu itu. Itulah. Akhirnya dibacalah orang pendeta dalam kitab Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Ustaz, ya, boleh tak kita beli Taurat? Boleh. Boleh tak kita beli Injil? Boleh. Boleh tak kita baca kitab Kristen itu? Boleh. Tetapi tidak wajib. Hanya boleh dibeli, boleh dibaca, boleh dipelajari, tidak wajib diimani. Dalam bentuk mengamalkan. Karena itu bukan lagi yang disebut dengan Injil yang sebenarnya, tetapi sudah karangan manusia. Disebut dengan perjanjian baru. Okey, tak berpanjang masalah itu. Akhirnya terbacalah bahawa nanti di Mekah ada orang hebat, terpandang, kemudian terhormat, orangnya kaya, orangnya baik, punya anak yang bujang, akan melahirkan Nabi akhir zaman. Dah terbaca. Kiranya ada Abdul Muttalib, ada anaknya bujang namanya Abdullah. Abdullah walaupun zamannya jahiliyah, orang suka mabuk, teler, maling, bunuh, rampok. Tapi Abdullah tak pernah ikut. Kena asapnya tak kena. Jangankan main judi. Apa namanya dah? Ada juga enggak gitu? Apa namanya dah? Apa namanya dah? Alah pura-pura enggak tahu pula. Padahal udah paseh itu. Abdullah tidak pernah ikut. Jangankan duduk di pasar, duduk di warung aja tidak pernah. Jangankan dalam semak, dekat yang terang darah. Di mana Abdullah tu duduk, Ustaz? Dekat Ka'bah. Dekat Ka'bah. Maka dilamarlah oleh orang Abdullah ini. Karena besok siapa yang menjadi istrinya dalam kandungan istrinya adalah Nabi akhir zaman. Dikejarlah oleh orang Abdullah, oleh perempuan yang cantik-cantik dari Pajajaran datang ke sini karena Abdullah ada di dekat Masjid Ar-Rahim di Dusun Limo, ya, Dusun Limo. Pajajaran datang matigo dan ancak-ancak dari apa namanya? Endagiri datang pula 3 yang ancak-ancak. Kemudian dari bawah tu apa namanya? Sungai Pinang datanglah bawa 2 ancak-ancak. Di Sungai Pinang bawa 2 ancaknya. Tapi hebat yang datang itu yang cantik-cantik. Yang ingin melamar Abdullah. Yang gadis yang jelek-jelek, tidak ada seorang yang datang dah. Itu hebatnya dulu itu. Hebatnya dulu. Tidak ada yang datang yang jelek. Kenapa tidak datang Ustaz? Dah faham bahwa dia tidak diterima. Itu hebatnya dulu, Pak. Kalau kini tidak membuat-buat tanggung. Nanti nama cucu. Bu. Makanya lagak barat habis salung awak buuk nak tentu diuntung tu tidak. Dan akhirnya yang melamar banyak, satu pun tidak terima. Ada yang tidak melamar, siapa? Aminah. Tidak lamar dia, tidak pernah datang. Ada Abdul Wahab ngomong, bang, nikahkan aja lah anak Bang Abdullah. Dengan siapa? Kalau boleh bang, dengan anak saya aja bang. Oh Wahab, kamu punya anak gadis? Iya. Siapa namanya? Aminah. Udah lama kau kerja sama aku, tidak pernah aku tengok anak gadis kau. Wahab, betul bang. Anak gadisku Mina tidak pernah keluar. Ini Abdul Wahab ke Medan juga orangnya. Ada Ucok di sini enggak? Nasution, Harahap, Pane, Hasibuan. Hasibuan itu bahasa Arab itu. Hasibuan itu bahasa Arab. Coba tanya sama Ustaz Jalinus ini. Asal katanya hasaba yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti bahwa hasibuan. Ini Datuk ni kan guru saya dulu di pesantren ini di Bukit Tinggi itu.
Itu dia. Jadi bahasa Arab itu, hasibuan itu bahasa Arab itu. Tapi itulah gaya kita Indonesia ni banyak macam-macam. Nantilah kita ngaji tidak lama-lama sampai jam 12 jadilah. Bapak sanggup dengar saya sampai jam 12? Ibu-ibu sanggup? Saya tak sanggup. Suara ni dah habis. Belum besok masih ada. Siap besok berangkat. Siap wirid tu. Bersiap-siap berangkat lagi ke Sumbar. Ada jadual di sana 3 hari 3 malam. Balik dari sana, ada lagi jadual ke Bengkalis. Siap itu, ada lagi ke Malaysia. Siap itu, balik lagi ke daerah Sumbar sana. Tak ada istirahat. Kadang-kadang bini bertinggal di rumah. Kadang inyo lupa dia awak, kadang awak lupa dia inyo. Lanjut. Nah, makanya Bapak Ibu, yang Aminah tu, kata Abdul Muttalib, Wahab. Ya bang. Dah lama kau kerja sama aku, tak pernah aku tengok anak gadis kau tu. Betul lah bang. Anakku Aminah tu tak pernah keluar rumah. Kalaupun dia keluar, sebentar ke depan boleh aja motor tu balik lagi bang. Itulah hebatnya Aminah dulu. Tak sama juga Aminah kini dah pak. Ini amak-amak ni Aminah dulu ni. Apa beda Aminah dulu dengan sekarang Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah kini tak mau tinggal. Cobalah Bapak Ibu nanti jalan-jalan lah jam 5 sore. Sebanyak-banyak Aminah tapi jalan. Tapi kadang-kadang sekarang tak pula pinggir jalan Pak. Di warung-warung Aminah jam 5 sore. Banyak di Aminah Pak. Pendek lo celananya tu. Aminah pendek celananya. Dulu yang pendek celana tu bapak-bapak. Kaki ni ibu-ibu nak pendek celananya. Kaki kalau le mulus tak ada masalah dah. Kalau bongkak-bongkak. Tu janganlah gitu kali Ustaz tu nginat. Bukan nginat, supaya sadar. Paham Bu? Tersinggung? Besok bilang sama Pak Ketua, jangan diundang lagi Kalimantan sini ya. Sakit hati dan ya. Dah. Akhirnya nikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah berpindah ke ibu bernama Siti Aminah. Hamillah Aminah. 2 bulan Aminah hamil. Yang namanya suami. Tempat belayan jantung. Tempat badan musyawarah. Tempat berunding. Tempat berbagi kasih sayang. Allah panggil dalam berniaga ke negeri Syam. Coba. Artinya Abdullah bertanggungjawab terhadap istri. Jalan kaki berniaga. Jalan kaki berdagang. Terik panasnya terik matahari. Ditahan. Dinginnya ditahan. Banyak binatang buas. Ditahan. Demi sang istri. Supaya bertanggungjawab. Begitulah suami. Jadi Abdullah tu dulu Pak bertanggungjawab. Abdullah kini kun talah. Bu. Ibu kalau dapat suami yang rajin kerja senang hati pun tak? Kalau dapat suami yang tak mau kerja sakit hati pun tak? Ceraikan aja Bu. Kalau ada lah Ustaz Jalinus, hak perempuan mencerai laki-laki. Saya yakin jalan aspal itu banyak laki-laki gilo itu Pak. Bu. Tapi itulah hebatnya. Meninggal suaminya, ibu-ibu ni menangis. Kadang 2 minggu, 3 minggu, tidak mau selera makan. Padahal laki yang meninggal tu tidak semayang. Nangis je tu. Apalagi kayak kita yang rajin wirid, rajin solat, meninggal kita besok. Saya yakin, bu istri kita bukan nangis saja Pak. Gilo, mau gilo. Bu, mau gila Bu? Gilo lah. Dah, nikah. Tapi begitulah, Aminah hamil bapak dan ibu tidak sama dengan istri awak. Kalau istri kita hamil, makin disapu, makin menjadi-jadi Pak. Awak duduk di depannya, duduk belakang. Terdengar oleh kita istri. Ada apa Bu? Mengapa? Siti Aminah tidak. Tidak ada. Batuk-batuk, tidak ada. Muntah-muntah, tidak ada. Saya mohon maaf Pak Wali, Pak Dusun, Pak Ketua. Kalau nengok orang hamil tuh, kasihan saya nengok Pak. Kasihan. Itu yang dirasakan oleh mak kita.
Dalam Al-Quran Allah sampaikan wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu, letih, lelah, loyo. Boleh tahu tak Pak Ketua? Boleh ya? Boleh tahu? Pak Imam boleh saya berdiri? Ni saya ni bagaikan mobil pra ni, minyaknya solar. Kalau solar makin lama, makin hangat. Okay. Kita ngaji tak lama, sampai jam 12 jadilah. Kue ada nak? Kue ada itu. Aman dah. Aman dah. Okay, berdiri saya. Bu, tengok. Supaya paham kita. Nampak? Nampak? Ini gambar orang hamil, Pak. Ini yang dirasakan oleh mak kita. Coba. Saya kalau nengok ibu-ibu ni hamil, Masya Allah Pak. Jangankan jalan, jangankan tidur, jangankan melahirkan. Duduk aja susah, duduk aja. Betul Pak tidak Bu? Tidur Pak, susah. Jam 10 malam, bapak kita dah ngorok itu, dah ngorok kita. Istri nyandar juga, tak mau tidur. Atau kipe-kipe aja sudah. Bawa bawa istilah berbaring ke kanan sakit tulang rusuk, bawa berbaring ke kiri sakit tulang rusuk, ndak jo enak tidur, bok nyelontang pawi togang, bok nulung kui takut melotui. Betul atau tidak Bu? Mau hamil lagi? Saya tidak malu-malu ni ngaji. Kalau ngaji tidak ada malu-malu. Oh ada kakak saya, ada adik punaan saya, tidak peduli, saya ngaji. Betul atau tidak? Sampai terus? Gaspul? Ini Siti Aminah tidak ada batuk-batuk badan loyo letih. Tidak ada. Kenapa tidak ada loyonya? Dalam kandungan itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam kandungannya adalah rahmatan lil menyenangkan. Makanya beda dengan kita. Kita dalam perut amak, ulun lahir masih dalam perut, alam merontak-berontak, patendang-tendang, pawi amak. Kata amak, ono nak sakit, ono. Kalau kayak begini orang hamil 8 bulan, itu bibir dah pecah-pecah itu. Tangan nasi kau berjalan. Kalau dah turun sikit ke bawah, itu tanda 9 bulan. Tak siko tangan oleh Pak Wali. Tak siko tangan apa Kadus. Mana tangan? Lah ke belakang. Nyok ya gosok putui. Iya tu tak? Malam mau lahirnya Rasulullah yang mulia. Yang mulia. Mau lahir lagi malam. Malam kayak begini ada 2 manusia yang angin-angin dingin badannya. Meriang-meriang. Siapa mereka? Satu Abu Lahab, yang kedua Abu Jahil. Karena yang lahir ini nanti musuh yang sangat besar. Makanya kalau ada musuh di antara kita nampak aja, itu mulai dalam tersiok dalam. Apa tuh? Celako lalu. Abu Lahab lebih parah dari itu Pak. Nah, tapi walaupun demikian, dia suruh Suwaibah. Suwaibah itu pembantu budak. Suwaibah, ya Tuhan. Tengok Aminah itu dah lahir anak enggak? Aminah mana Tuhan? Itu yang suaminya dulu meninggal, yang Abdullah itu. Oh, belum Tuhan. Tengok balik. Kiranya dalam Abu Lahab dan Abu Jahil dalam hatinya ada tergetar sikit hatinya. Menunggu kedatangan ponaannya Rasulullah itu lahir. Ada gembira sikit menunggu kedatangan. Maka dia tanya Suwaibah. Dalam riwayat pernah disampaikan oleh Buya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ketua Majelis Ulama Provinsi Kabupaten Kampar, dia baca dalam kitab Tarikhul Islam bahwa Abu Lahab, Abu Jahil tiap hari Senin, tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah karena ada sedikit terkhatar hatinya menunggu kedatangan Rasulullah. Dapat syafaat dari baginda Rasul. Yang kita sudah berminggu-minggu bersiap-siap, udah masak-masak, udah buat undangan, udah disiarkan, udah menunggu datu saatnya, bersih-bersih. Abu Lahab aja dapat. Mudah-mudahan kita beriring dengan Rasulullah besok menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Coba kalau ada besok orang dusun 5 ini tidak dapat, berarti lebih parah dari Abu Lahab dan Abu.
Ya yang hebat di kampung ni Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Dapur, Abu Gosok. Mange-ange jatuh ni parah tu. Okey. Akhirnya Bapak Ibu, lahirlah Rasulullah 12 Rabiul Awal. Nur Rasulullah yang tadi kita baca terpancar sampai ke negeri Syam, melewati kota Madinah, Syria sana. Lewat cahaya Rasul, melewati sungai, ada air di dalam, ada ikan di dalam, ikan melompat-lompat. Lewat lautan, dalam laut tu banyak ikan, binatang yang sejenisnya hidup dalam, melompat-lompat gembira. Bila cahaya itu melewati pepohonan, burung-burung berkicau-kicau, melompat gembiranya bukan main. Pokoknya apa yang dilalui oleh Nur Rasulullah itu, semua aja gembira. Kiranya di dalam ilmu tasawuf, dibaca oleh orang-orang hakikat dan marifat itu, mereka bukan hanya sekedar melompat-lompat, bukan hanya sekedar gembira. Kiranya mereka bersolawat hadirnya baginda Rasul di permukaan bumi ini. Kalau saya ajak Bapak Ibu bersolawat kehadiran Rasulullah, mau Bapak Ibu bersolawat? Mohon semuanya berdiri. Yang mau berdiri mudah-mudahan dapat syafaat, yang tidak berdiri tak dapat. Bapak Ibu mohon maaf. Ini kita minta kepada orang-orang tua kita, para wali-wali Allah mungkin, atau mungkin para khalifah-khalifah Allah, pada khadam-khadam guru, para mursyid yang mungkin pernah dulu masuk kaji tarikat atau suluk atau berkhalwat. Mohon hadirkan roh Rasulullah di hadapan kita supaya bersolawat kita lebih khusyuk dan tawaduk. Bagi orang-orang kita yang belajar dengan ilmu tauhid, dalam solat pun beliau menghadirkan roh Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Begitu mereka, kita minta kepada Allah supaya dihadirkan roh Rasulullah, malaikat rahmat dalam masjid ini. Kalau ditengokkan Allah Ta'ala, lebih banyak kehadiran mereka daripada kita. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita cinta, bahwa kita rindu, bahwa kita umatnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Rasul. Bapak Ibu yang bisa ikut saya solawat, ikutkan saya. Bagi yang tidak, cukup dengarkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar ya Allah ya Rabbana, adkhilna al-jannatal ula ma'an nabiyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, Bapak dan Ibu, lahir Rasulullah ke dunia menunjukkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mana contoh tauladan? Masih bayi Rasul. Ini contoh. Digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Dikasih mimi sebelah kanan. Mohon maaf. Tak mau Rasulullah buka mulut. Tak mau Rasulullah buka mulut. Kenapa? Sebab sebelah kanan sudah dikasih dulu oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah waktu kecil. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah nak mau mengambil hak orang lain. Inilah tauladannya Rasul. Maka dulu waktu awak kocik-kocik jalan di kampung. Mak, saya jalan mana? Di kampung ini. Sama siapa? Si Anu. Jangan cuba-cuba ambil punya uang. Dempatan tangan tu besok. Ledongan. Baik, Mak. Maka jalan kita di kampung, minta, Bu, kasih jamu, Mak, kasih tebu, Nek, kasih air supaya halal. Iya tu enggak? Makanya ayah pandai azan, pandai baca doa, ibu pandai yasinan, baca solawatan. Kerana yang dimakan tu halal. Tu Rasulullah dari kecil kasih contoh. Tak mau mengambil orang punya hak orang lain. Kalau kini jangan dibaca pula le. Sodo lah basentak balako. Iya tu enggak? Jambuang jambu awak, tobuang, manggawang, tanawang, sawit uang, laki uang. Kan? Lalu saudara kan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba. Makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Kalau tidak, besok di hadapan Allah Mahkamah Rabbul Jalil diperintah pertanggungjawaban. Qalilun wa qasirun haramun. Barang yang haram jangankan banyak walaupun sedikit. Ni mohon maaf, ni halal. Dianggap ni barang haram. Saya tunjukkan. Masukkan telunjuk. Ada lengket sedikit. Saya cicipi, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Kasirun wa qalilun haramun. Kalau kita di kampung ni, mana contohnya Ustaz? Mana contohnya? Banyak. Ada, kalau kini mencari sawit, cocik dapat bawa, apa nama tu? Brondol. Itu Bapak Ibu tidak halal. Kena ada orang yang punya. Apakah orang yang punyanya rela, ikhlas, ridho, atau tidak, itu belum halal. Belum. Kecuali sudah minta izin, Pak, kami besok mencari ini di bawah berondol-berondolan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh. Kalau boleh, baru halal. Kalau tidak boleh, tidak bisa. Ya, sedangkan barang yang tercecer di jalan aja. Siapa punya ya? Siapa punya ya? Nak nampak doang, tidak lagi tak? Nengok. Itu subahat. Nak tahu tak siapa punyanya barangnya subhat. Kullu subhat haramun. Tiap-tiap barang yang diragukan itu jatuh kepada haram, bukan jatuh kepada halal. Ini nak berondol orang losak. Kadang-kadang tak berondol sawit mana baju luak tu. Dapat 3 goni. Masa ia 3 goni lah. Tanggung jawab di mahkamah Allah. Memang mengambilnya mudah, dapatnya mudah, tapi prosesnya di mahkamah Allah tidaklah mudah. Tidakkan kaya dengan segenggam, takkan miskin kita dengan segenggam. Betul apa tidak? Yang sudah tahu taubat. Jangan sekali-kali diulang kembali. Kalau diulang, tanggung jawab. Dimakan oleh suami, dimakan oleh isteri, dimakan oleh anak, dimakan oleh cucu,
maka semuanya tak lagi mau menerima kebenaran. Kerana 8.888 sel bolak-balik dalam diri. Haram, 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 haram. Kerana tidak ada lagi darah yang halal. Coba. Jangan bangga mencari berondolan-berondolan itu. Kalau tidak halal, tidak diizin, tidak ridho, tidak ikhlas, jatuh kepada haram. Mulai kan? Gasak lah. Ini enggak, jangankan berondolan, enggak berondol lah tu. Mesin masjid losap. Mesin air lah, ampli lah, apalah, jangan. Di Mekah, mohon maaf Pak, kami pulang dari melontar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Balik. Ada barang tercecer. Jadi kawan saya, ini punya si Anunya. Tengok. Oh, yang punya si Anu. Dibawanya pulang. Dia yakin bahwa yang tercecer ini punya kawannya. Dibawanya. Betul punya kawannya. Tapi karena tercecer, nampak oleh polis. Ditangkap 3 bulan penjara. Coba bayangkan. Begitu. Karena tidak barang dia. Kenapa dia ambil? Kawannya punya, biarin aja. Kecuali diambil, kasih sama polis atau kasihkan ada tempatnya. Tempat penyimpanan barang tercecer. Awak jangan barang tercecer. Dalam kamar, losap. Saya kadang-kadang heran. Ini kamar. Masuk onda ke dalam. Onda berkunci. Barantai lo le. Hilangnya tu. Onda dalam kamar, berkunci. Apa kalau rantai le. Hilangnya tu. Onda hilang. Bu. Ibu tahu yang maling? Tahu orang ibu siapa malingnya? Yang sebantal dengan ibu tu ingat ambil. Mana orang tahu? Saya mana tahu di mana anak kuncinya? Di mana rantainya tu dibuka? Mana saya tahu? Mana pula saya buka kamar tu pelan-pelan kemana mau dibawa? Mana saya tahu? Yang hafal yang sebantal dengan ibu tu. Jadi hilang ome ibu dalam almari, hilang cincin ibu. Jangan tu dua orang lain. Yang iyo jangan indah. Tialah, ada pendekeng dia. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah dari kecil sudah buat contoh yang baik. Jangan ambil punya orang. Dan Rasul sama bundanya senang. Tinggal sama atuknya senang. Mak tidak ada lagi, atuk tidak ada lagi. Tidur sama pamannya senang. Tidak ada lagi paman. Ayah tak ada, mak tak ada, atuk tidak ada, paman tidak ada. Tinggal sama kawan senang. Sampai-sampai Rasulullah minjam demi hidup. Sama siapa dia minjam? Sama Siti Khadijah. Siti Khadijah pun senang. Minjam Pak. Senang orang. Cukup tak? Tidak ditambah tak? Begitu Siti Khadijah. Malahan sampai Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Begitu nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah apa dia bilang sama Rasul? Bang. Aku ada cincin saya bang, jual lah bang ya, bangunlah ke masjid ya bang ya. Ni gelang saya, jual lah bangunlah sekolah imam madrasah ya. Abang ni kalung cincin apa duku dan ada bang, atau ada situ ada emas lagi semangkok kecil. Jual lah bang ya, belikan kuda, belikan onta, belikan tombak, belikan panah untuk berperang ya bang. Begitu senangnya Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah bukan orang jutawan, milioner. Habis semua hartanya demi agama karena cinta buat baginda Rasul. Beda dengan Siti Khadijah kampung Pak. Siti Khadijah kampung jangankan minta, minjam ndak dapat doh Pak. Kata awak, Bu, pinjam piti. Untuk apa? Buat kandang ayam. Ndak bisa. Pinjamlah Bu. Nanti kan ayamnya kan telur, netas dia nanti tuh. Ada banyak anak saya ganti uang tuh, ndak lama, itu 3 bulan. Ndak. Minjam indah atau payah semua Siti Khadijah Pak. Khadijah kampung. Cuma lain-lain pula. Muhammad kampung minjam jo pandainya Pak. Bayar dah aku tu parah tu. Bu. Betul benda Bu. Saya kadang-kadang kalau tengok wajah ibu dan tengok Pak ya. Tengok wajah la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dari laki je Pak. Bu. Coba. Jadi Rasulullah menyenangkan.
Dari mana Rasulullah itu bisa merubah jazirah Arab yang keras itu? Coba, orang membunuh, orang merampok, orang adalah teler. Dirubah oleh Rasulullah. Coba, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ini dianggap meja judi. Atau minum toa. Teler orang, judi orang. Rasulullah datang, bang, berhentilah ya bang ya. Tidak ada, Rasulullah takut. Bidakwati bil lisan, dakwah Rasul itu dengan bil hikmah, cakapnya lunak lembut, akhlaknya yang mulia. Diam orang dengan akhlaknya yang baik. Coba bapak dan ibu, ada nanti orang berjudi, sedang yayo judi, datang ibu situ, datang bapak situ, bang berhenti, pecengan ya, letahan yang kan. Rasul berdakwah pak. Tapi apa? Dakwah Rasul itu dengan apa? Merubah jazirah Arab yang begitu gersang itu, yang komplit serba penyakit itu, dia rubah dengan akhlakul karimah. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Al-amal nurun, amal adalah cahaya. Ada orang berilmu, bagus. Ada orang rajin beramal, bagus. Ada yang lebih bagus lagi, al-akhlaqun nurun, orang yang berakhlak lebih tinggi nilainya dari beramal, lebih tinggi daripada orang berilmu. Apa yang kurang di Indonesia? Coba. Orang pintar banyak, yang gelar banyak, jabatan banyak, kekayaan banyak. Yang kurang adalah yang berakhlak mulia. Betul apa tidak? Nah, kenapa susah kali Ustaz? Bapak Ibu jawabnya sikit saja. Karena di Indonesia dalam masyarakat kita penyakit hati yang sangat besar Pak. Sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Inilah yang dipasang di Indonesia. Ini yang dipasang di masyarakat. Sehingga bila diajak, dia mengejek. Dirangkul, dia memukul. Bongi disobui Pak. Yang kayo sombong jo kayonya. Ini dapat bangun rumah. Ini pintu besar. Non jalan. Mohon maaf, ni Al-Quran. Mohon maaf. Dapat beli almari. Bodon almari ke pintu godang. You nampak di uang. Sombong. Padahal almari yang dia beli itu tidaklah kontan kredit. Pergi kondangan, keluar dari Honda atau turun dari Honda, keluar dari mobil, pakai cincin 1,5 emas, pergi kondangan, jalan 60 meter ke tempat pesta. Ndak cenoko tangan dapat kadus melentik-lentik tu. Ndak orang nengok, duduk di atas kursi sambil kupas pisang, kajak-kajak cucuk lubang hidung tu. Itulah ibu-ibu saya di sana, di Pekanbaru sana. Kalau ibu-ibu sini saya rasa lebih parah dari itu, Pak. Betul apa tidak? Yang iyo naninda. Apa yang disombongkan? Tidak ada yang perlu disombongkan. Rasulullah, ana sayyidul walad wala fakhar, kata beliau. Saya penghulu anak Nabi Adam, sayyidul awalin, sayyidul akhirin. Nabi yang pertama, nabi yang terakhir. Saya adalah imamul anbiya wa imamul mursalin. Seluruh nabi, seluruh rasul, saya adalah ketuanya. Surga di tangan saya, wala fakhar, saya tidak sombong. Begitu Rasulullah itu Bapak dan Ibu, at-tawadu, rendah hati. Awak itulah ketek awak. Kau ndak den, mana bisa? Mohon maaf Bapak Ibu, saya dulu tamat saya sekolah sama sama Ustaz Jalinus di Sumbar itu. Membuana ke Jakarta belajar. Mohon maaf, masih ingat saya beberapa orang kiai saya. Almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Aliyafi yang ahli fikih dan ahli tafsir itu Indonesia sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Siapa lagi yang hidup yang saya baca? Buya Kiai Haji Syukron Makmun. Sampai hari ini beliau masih berapi-api mimbarnya. Masih semangat luar biasa padahal beliau sudah tua itu. Kiai Haji Darmawan alhamdulillah masih nampak dalam televisi, masih banyak tampilnya. Banyak. Ke Hajah Maria Ulfa MA yang Qari'ah internasional. Saya pernah belajar sama beliau. Kemudian Profesor Dr. Said Akil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama kita, yang kemarin menguji pertama saya dalam S3 disertasi saya. 3 bulan dulu di Jakarta belajar sama kiai. Nggak ada buya-buya itu yang sombong, nggak ada Pak Iya itu yang sombong, nggak ada.
Awak ketik-ketik lowe lubang hidung. Ada ketik lowe lubang hidung. La ilaha illallah. Bu, ibu dah pernah nengok sombong. Cantikkah dia? Baikkah dia? Harumkah atau jelek? Pernah nampak? Enggak. Ibu pernah nampak orang sombong? Pernah. Ibu pernah jadi orang sombong? Ah, kan? Ya, kan? Inyo je nak elok kan? Yang kedua, penyakit yang tak mau berubah itu apa Ustaz? Iri hati. Makanya Indonesia kenapa tak maju-maju? Tak maju-maju, dianggap remeh oleh negara lain. Saya mohon maaf, walaupun saya orang kampung, tapi saya tak mau kampungan. Kayak begini, ke Singapura, ke India, ke Brunei, ke Bahrain, ditanya, min ain? Kamu dari mana? Indonesia. Indon, gini. Ndak ikonnya lagi. Jangankan banding dengan negara lain, coba di Singapura aja. Kita Singapura, mohon maaf, baru aja keluar dari kapal itu, satu pun di pinggir laut itu, jangankan sampah, puntung rokok, satu jadi, tidak ada, bersih, jernih airnya. Cobalah berlayar pula dari Singapura itu, langsung pula ke Batam. Tak usah dulu di sini ya, di Batam aja. Umbuk sampah macam-macam ikut juga teman. Sampah busuk saudara. Coba. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Serba salah. Jadi presiden dihujat, jadi menteri dihujat, jadi anggota dewan dihujat, bupati wali kota dihujat, gubernur dihujat. Apa lagi? Ustaz pun dihujat. Jangan Bapak Ibu gampang bilang gampang jadi ustaz kecil-kecilan kayak gini. Susah Pak. Kalau sempatlah saya ini beristri lebih dari satu, heboh orang Pak heboh. Cobalah. Hoi. Susah kiriman lewat. Alah, 2 bini jojok dan nengok dan ya. Ada tetangga saya di Pekanbaru, Ustaz indak, pengurus masjid indak, RW indak, dusun indak, pengurus sosial indak, pengurus anak yatim indak, pengurus pemuda remaja indak. Tak ada satu pun dia. Atigo bini ono jurangnya Pak. Pada selera sama dengan kita. Bu. Boleh tak kami menambah istri lagi? Kan. Ada inyo aja kan? Tak. Saya jalan-jalan di Madinah tu Bapak Ibu, ada atuk-atuk tu umur 70, dorong gerobak. Dalam gerobaknya ada mukena, ada sorban, ada gincu, ada tasbih, ada buah kurma dan lain-lain. Saya tanya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa kabar? Baik. Lalu bincang-bincang, cakap sama beliau. Kam zaujah, bapa orang bini apa? Salasa, 3. Dorong gerobak, kojonya 3 bini. Kamu walad berapa orang? Anak isna asyara. 2 boleh. Anak 2 boleh. Kemudian dia tanya pula saya, wa antum kam zaujah? Yang kamu berapa istri kamu? Al-wahidah. Surangnya Pak. Bakhil, bongak buang man. Kadang-kadang kita sudah buat berbagai cara Pak, bagaimana bisa dia nambah istri. Dibawalah istri jalan-jalan, bawa ke Medan ke Danau Toba supaya mau lepaskan kita beristri. Bawa ke Sumbar nengok pemandangan, bawa kadang-kadang ke Kuala Lumpur nengok bangunan Kembar 2 itu, bawa ke Jawa sana, ke Bogor dingin supaya dia mau bawa melepaskan kita nambah istri. Akhirnya terbongkar juga. Ada boleh ome, boleh golang, boleh cincin. Oh hebat abangnya hebat. Patut abang bawa saya jalan-jalan, intai abang hebatnya hebat, intai abang ya. Nak menikah jo. Gini aja bang, dah 3 tahun abang buat cara kayak gini. Nikahlah. Nak gadis tu banyak situ, pelak. Nak jando tu seberang, pelak. Satu aja syaratnya. Awak nunggu tu dah. Apa bu? Belum kamai dan dulu ni. Kau lah payahnya. Nyu nak mati-mati tapi lo kan dilongkah. Okey. Dalam masyarakat, Rasulullah dalam keluarga tenang. Bagaimana Rasulullah dalam masyarakat? Dalam masyarakat Rasulullah, fa'fu anhum, beliau lapang dada. Jadi ingin maju Pak Dusun, Pak RW, Pak RT, organisasi, majelis taklim, keluarga siapapun kita, belajarlah lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asal jangan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asal jangan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asal jangan awak menggigit. Itu kelas tinggi tu. Coba biarin aja lah.
Nak cakap apa dia? Nak ngejek apa? Ingat Bapak Ibu, ini Bapak, ini saya. Saya ejek, saya caci, saya maki Bapak Ibu. Pahala saya pindah sama Bapak Ibu semuanya. Dosa Bapak Ibu pindah sama saya semuanya. Makanya makin banyak orang mengejek awak, makin banyak cemooh kita oleh orang, makin banyak pahala yang dapat oleh kita. Dosa kita makin hilang. Besok ditengokkan di padang mahsyar, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin." Dulu pernah mabuk, nak hilang, nak ada nampak. Dulu pernah maling ayam, nak ada nampak. Saya dulu ada begini-begini, kok nak ada? Kiranya sudah ditransfer ke orang lain. Yang orang lain, dulu saya ada pergi wirid, ada baca Al-Quran, ada puasa Ramadan, ada tadarus, kok nak ada ya? Kok ini dulu nak ada saya? Maling ayam dulu nak ada, curi apa tadi? Sawi, apa tadi? Dulu berondol nak ada. Kok ada ya? Pindah dosa si anu sama awak. Coba, makanya belajarlah lapang dada. Nah, apa lagi? Rasulullah dah dewasa. Di Mekah tak mau diajak. Tak bisa diajak, tak ada toleransinya. Mau main keras, main keras. Akhirnya Rasulullah pindah ke Madinah. Belum Rasulullah sampai di gerbang di kampung Madinah, disambut oleh masyarakat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut. Maka mak dan ayah, para ulama, nenek mama, kemudian pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kalau datang sunat hukumnya disambut dengan marhaban, berjanji, solawat, atau mungkin tradisi kampung, inta sile, inta ogong, tadikiu, itu hukumnya sunat. Beda dengan saya datang tadi, saurang je nyambui datuk. Kalau dia motor saurang je, masuk nama saja saurang je. Tu ibu hati Ustaz, ndak ibu hati, nasib dia yang contoh itu. Jadi kalau sempat tadi PJ Bupati datang, ibu-ibu rebana seragam tak. Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah di Madinah itu mengatur konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Ini kita orang ya dusun 5, pematang kulim, desa Pulau Berandang. Inilah sifatnya nasionalisme yang asli sana. Di sana bisa ceramah bahasa kampung asli tok. Kalau sini tidak bisa. Kalau bahasa tok, bahasa kampung, banyak apa nama. Apa bu? Entah. Tidak paham. Gilo mungkin. Hari ini datang 20, besok tinggal 17. Besok wirid lagi, datang 15. Kenapa? Karena bahasa kampungnya tidak paham. Betul apa tidak? Ini nasional. Inilah yang diatur oleh Rasulullah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Hujurat yang ke-13. Allah ciptakan kita laki dan perempuan bersuku berbangsa Indonesia, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Bugis, ada apa lagi? Ada Aceh. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Di kampung awak ada suku, ada Domo, ada Melayu, ada Kampai, ada Pilang, ada Pitopang. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Coba Rasulullah ke Madinah, namanya kaum Ansor. Muhajirin. Yang Madinah namanya kaum Ansor, suku tolong menolong. Siapa pun datang, "Yo bang, yo bu, yo ke rumah saya, yo." Tidak satu suku, tidak satu kampung, tidak satu nenek mama, tidak seagama. Demi amannya kampung, ekonomi, oke. Masalah dagang, oke. Masalah keamanan, oke. Yuk rame-rame kita. Maka Madinah dulu namanya Yasrib, ditukar dengan Toibah. Toibah ditambah lagi lebih baik, Madinah. Madinah tambah aman, tambah cemerlang, ditambah sama dengan Madinah Munawwarah. Jadi Bapak dan Ibu, karena kebersamaan. Coba, awak, coba. Kadang-kadang jangankan berbeda suku segala macam, awak coba balik diri.
bertiga je badi adik, nak belok-elok dah, nak bertegur siapa dah. Maka mak ayah sekarang orang bilang, lah payah hidup gini, nak kayak dulu lagi. Makin banyak kita bertengkar dengan orang, makin banyak bermusuh dengan orang, rezeki makin jauh diberikan Allah. Tapi makin akur kita dengan orang, makin mudah rezeki. Bapak Ibu akur dengan Pak Kadus, itu urusan cepat selesai. Seharusnya seminggu 3 hari lah sudah. Tapi kalau tidak akur dengan Pak Kadus, oh ya ada Pak Kadus di rumah, ada, dan kau minta tolong, nyodo mamnya. Padahal lomak je mi seokok itu. Domamnya. Patutkan sudah seminggu sebulan tidak kakok-kakok doh. Kan anda akur. Oh, kita dengan tetangga pinjam cangkul, bagus, aman. Tapi kalau ndak akur, jangan dicoba-coba. Pak De, nggih, pinjam cangkul yang semalam Pak De. Yang mana? Yang perumput semalam. Oh, ndak bagus lagi, dah patah. Ya ndak patah, tersangkut. Ya macam ikut. Patah. Kenapa? Pinjam aja pandai, baliknya ndak mau, cuci ndak mau. Habis apa yang boleh buat? Dulu. Kalau tiba musim apa tu Pak Ketua? Musim di kampung, durian berbuah, rambutan berbuah, pelesan berbuah, mangga berbuah, manggis berbuah, apa lagi itu? Gambai nama tu. Berbuah, semuanya berbuah. Oh dalam hutan belantara. Apa nama dalam hutan? Yidan berbuah, cemene berbuah, empuyan berbuah, boleh? Tampui, cebodak. Semua berbuah sampai sakit perut makannya. Betul apa tidak? Karena manusia dulu kompak. Kini rambutan ada 3 batang, berbuah 1 batang. Yang 1 batang tu 2 dahan. Yang 2 dahan tu 3 tangkai. 2 tangkai makannya kolong. Dan setangkai habis gonggo macam itu. Ada tanam mangga di depan rumah. Tahun pertama berbuah 5. Oh luntua mangga tu lah dibungkui, jangan nampak di uang. Dibungkus, jangan nampak orang. Awak rasa kadapek, begitu ditengok, tinggal plastik yang lepas. 2-3 tahun berikut tidak berbuah. Dipatok, tidak kamu buah lagi kan? Tidak mau berbuah, kenapa? Pilih, tidak akur dengan orang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Mari sama-sama. Mari sama-sama akur kita. Toleransi kita. Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw la fatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau orang kampung taat beribadat, akur sesama mereka, harmonis sesama mereka, tegur sapa, la fatana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah, murah rezeki. Yang bunga jadi putih, yang putih jadi buah. Buah enak rasanya. Walakin kazzabu, tetapi kalau kalian sudah bohong, sudah caci mencaci, sudah ngejek, sudah iri hati, fa'akhaznahum, yang ada tu saya ambil balik. Maka ada dia berbunga tidak jadi putih, ada berputih tak jadi buah, ada buah ringan begitu ditimbang, nyo godang nyo buah tapi timbang 3,5 kilo. Nang kawan kocoknya 7,5 kilo. Paham Bapak Ibu? Jadi akur. Inilah yang diminta oleh pemerintah desa, awak, aparat dusun kita. Mari sama-sama akur. Dari mana dan siapapun, silakan. Jangankan istilahnya seagama. Tidak seagama pun Rasul mengatur kebersamaan demi hidup keamanan, ekonomi, demi sosial, tidak dipandang siapa dan dari mana. Kalau masalah agama, lakum dinukum. Masalah amal ibadat, lana a'maluna walakum a'ma. Jadi manusia yang rahmatan lil alamin itu kayak Rasul gimana? Berlaku untuk semua umat. Oh saya orang NU, hanya untuk NU saja. Untuk Muhammadiyah tidak laku, Keterbian tidak laku, Al-Wasliyah tidak laku, Jemaah Tabligh tidak laku, Salafi tidak boleh. Berarti betul belum rahmatan lil alamin. Saya orang Muhammadiyah, hanya untuk Muhammadiyah saja. Ke NU tidak laku, Terbian tidak laku, Jemaah Tabligh tidak laku, Jemaah Salafi tidak laku. Berarti bukan rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin adalah untuk semua golongan, untuk semua umat. Faham? Faham? Ini Pak Jalinus kita ingin membuktikan nanti pada 14 Februari
Ada pemilihan kabupaten, pilih inyo, provinsi, pilih dan lain, dan untuk nasional, pilih yang lain. Kompak supaya ada wakil kita. Kalau ada palito, kenapa dipasang lilin? Kalau ada orang kita, kenapa dipilih orang lain? Sesuai? Demikian amat ayat pas hari jam 12 kurang 2 jam setengah. Demikianlah ceramah kita pada malam ini. Semoga bermakna. Baterai lebih. Masih banyak tempat lain. Ikulah masalahnya. Okey. Mak dan bapak tak perlu banyak-banyak. Yang penting kita faham. Rasulullah pilihan Allah. Rasulullah itu kekasih Allah. Rasulullah itu imam seluruh Nabi. Dan terakhir, Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat di padang mahsyar. Syafaat beliau yang selalu minta, tentu umatnya yang dapat syafaat yang ati Allah wa atiur Rasul wa ati wa ulil umur minkum. Taati Allah, taati Rasul dan taati pemimpin yang membawa kepada kebenaran. Insya-Allah kita nanti bersama dengan Rasul dikasihnya minuman yang dari surga menuju surganya Allah yang abadi kekal selama-lama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mak dan bapak, semoga bermakna manfaat. Bila silap dan salah mohon maaf. Terakhir, ini tambahan dari konteks ceramah. Pertama, saya sangat pribadi nih, saya sangat gembira masjid kita ini selalu diminati oleh masyarakat, malah orang musafir. Ya Pak Ketua ya, orang musafir yang selalu singgah, sangat senang hati. Kemudian yang kedua, saya minta kepada seluruh masyarakat, terutama aparat kampung awak ini, ya karena kita bangun sekolah agama, rencana kemarin pesantren, tapi lokasi kita tidak cukup, maka dibukanya cabang pesantren Darul Quran kita yang di sana, buka cabang, isinya nanti di sini SD Islam, kemudian SMP Islam. Mudah-mudahan tahun ini kita coba secepatnya membangun. Sekarang Oktober habis, tinggal lagi November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan ke depan kami berencana menyelesaikan sehingga nanti di bulan April, Mei, Juni kita menerima murid baru. Murid baru itu rencana. Jadi tentu dukungan doa dari Bapak dan Ibu untuk menengok-nengok sekolah kita bersama demi majunya kampung kita. Kalau tidak ada pendidikan di kampung kita, maka anak cucu kita sendiri selaku orang tua was-was melepaskan anak jauh tempat belajar, dijemput waktu kita tidak ada, dilepas kita mati ketakutan. Kapan anak kita balik, jam berapa anak, di mana sekarang, apalagi keamanan susah untuk dibaca. Kada dukung Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi umroh kita, atau tak ada tadi umroh, itu kalau di sebelahnya 33.950 kali lembaran depan hanya 29.950. Itu saya minta kepada Dirut, mohon dibantu jemaah saya. Sebab jemaah saya tak semuanya orang kaya. Ada dibayar oleh anaknya, ada dibayar oleh menantunya, ada dibayar oleh cucunya. Ada kadang-kadang mak ayah saya itu mengumpulkan dari daun-daunan dia jual. Entah serai, entah kunyit, entah daun pisang. Dia ingin berangkat ke Baitullah. Tolong. Maka Dirut menolong dari 33.950 itu menjadi 29.950. Itulah dia menolong lebih kurang 4 juta. Tetapi bila Bapak Ibu mendaftar, kalau ke kantornya langsung silakan. Tapi sebut nama saya. Saya Jemaah Ustaz Kariman. Dan mohon kalau bisa masukkan saya dalam grup Kariman, kenalah bayar 29, tapi kalau tidak dibilang saya mau berangkat umroh, berdopak lah apa membayar 33. Lai jelas? Jelas Bapak Ibu? Demikian dan terima kasih doa Bapak Ibu. Kami sangat harap kerana perjalanan kami berdakwah ini cukup jauh, memutar-mutar dari berbagai kabupaten provinsi. Tentu doa Bapak Ibu, masyarakat, pemerintah setempat, kami sangat berharap doa Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih
Mudah-mudahan semuanya akur, masyarakatnya harmonis, murah rezeki, urusan selesai, dan mohon sesuatu kepada pemerintah yang tidak diselesaikan oleh masyarakat, melapor ke pihak pemerintah dengan baik, entah KTP, entah KK dan sebagainya, melaporlah karena mereka adalah pelayan kita bersama. Demikian dan terima kasih. Silap dan salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.